Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pemimpin sebagai pendengar yang baik. Kata orang kan gitu ya, pelajaran-pelajaran kepemimpinan sekarang banyak tuh yang menyarankan kalau jadi pemimpin jadilah pendengar yang baik bagi tim. Bener nggak sih? Kita bahas. Saya buka dulu slide-nya. Karena ini juga menjadi pertanyaan banyak orang kepada saya, benar nggak sih pemimpin itu mesti jadi pendengar yang baik? Masalahnya adalah mendengar itu butuh waktu, butuh energi perhatian. Capek loh ngedengerin tim itu. Lelah, belum waktunya. Pemimpin punya banyak kerjaan, punya banyak kewajiban. Masih mending kalau pemimpin itu timnya berdua, ya, atau timnya 2 orang, 3 orang, 5 orang masih oke. Bayangkan pemimpin yang punya tim sampai dengan 20 orang. Gimana caranya mendengar? Kan katanya kalau kita jadi pendengar yang baik, nanti akan deket sama tim kita. Kita nanti akan tahu hal-hal yang terjadi di lapangan. Kita jadi tidak terlalu cepat ngejudge karena tidak terlalu cepat menilai baik buruk karena kita punya lebih banyak informasi. Oke, saya setuju. Artinya mendengar, menjadi pendengar yang baik itu perlu dilakukan kalau memang proses mendengar itu mengarah pada produktivitas dalam pekerjaan di dalam kerja tim kita. Artinya, tidak semua proses mendengar itu berujung pada produktivitas. Tidak semua proses mendengar tim itu justru menjadi hal yang membantu pencapaian tujuan. Berarti, kalau mau jadi pendengar yang baik bagi tim, pemimpin mesti bisa bedain dulu mana yang perlu didengar dan mana yang tak perlu didengar. Misalnya nih ada timnya datang terus curhat. Ini curhatannya perlu didengar atau tidak? Ada anggota timnya menyampaikan informasi, masukan, mungkin kita sebutnya kritik atau apapun itu. Perlu didengar atau tidak? Mesti bisa dibedain dulu. Baru kita putuskan, oh ini perlu didengar, maka lanjutkan proses mendengarnya. Ini nggak perlu didengar, maka batasi sampai titik tertentu saja. Lantas, apa aja pernyataan, perkataan, mungkin curhatan tim yang perlu didengar? Ini dia. Yang perlu didengar adalah kalau yang disampaikan tim itu kritik untuk bersama. Masukan-masukan, kritik-kritik, ya kritik itu nggak enak ya didengarnya. Tapi kalau kritik itu disampaikan untuk kebaikan banyak orang, misalnya ada kekurangan-kekurangan yang mempersulit kerja sekian orang, misalnya, yang tentu ujungnya menghambat produktivitas. Nah, belum lagi nanti kalau tidak diperbaiki, pelanggan yang kena imbasnya. Maka kritik seperti itu perlu didengar. Lalu, apalagi masukan solutif. Jadi masukan-masukan yang mengarah pada solusi. Misalnya nih, tim kita datang membawa masalah. Pak, Bu, Mas, Mbak, kita ada masalah gini. Saya ada solusinya. Dengerin. Dan kalau solusi itu memang masuk akal untuk bisa menyelesaikan masalah itu, dengerin terus. Kalau perlu bahas berdua, diskusikan. Masukan solutif. Peringatan bahaya. Kalau tim kita menyampaikan peringatan yang bisa membahayakan kita atau membahayakan beberapa orang, apalagi kalau di tempat-tempat kerja yang terkait dengan nyawa, yang kalau salah sedikit itu bisa berujung kehilangan nyawa, maka dengarkan. Peringatan bahaya. Misalnya kita mengambil keputusan
yang ternyata menurut tim kita berpotensi membuat warga sekitar dari pabrik kita itu marah dan akan menghancurkan pabrik kita misalnya. Kalau ada peringatan gitu, dengerin. Kita tanya balik, apa dasarnya kamu berpikir begitu? Siapa tahu ada yang luput dari kita, ya nggak? Kadang-kadang kan kita kalau ngambil keputusan itu ada yang luput dari pandangan kita dan disadari oleh tim kita. Dengerin. Kesulitan dalam bekerja. Tim kita kadang-kadang mengalami kesulitan karena beberapa keterbatasan. Saat dia menyampaikan kesulitan-kesulitannya dalam bekerja, dengarkan. Apa bedanya dengan ngeluh? Sederhananya, kalau kesulitan dalam bekerja itu disampaikan dengan mengakui kekurangan diri dari tim kita. Misalnya saya datang ke pimpinan atau leader saya, Pak, saya ada kesulitan dalam menyelesaikan bagian yang ini. Saya memang punya kekurangan di sana. Jadi tim kita itu mengevaluasi diri. Saya memang punya kekurangan di sana. Kalau diteruskan, ini nanti bisa nggak selesai kerjaan. Boleh nggak saya dipermudah dengan ditambahin alat ini dan alat itu supaya selesai, Pak? Karena saya memang punya kekurangan di situ. Atau boleh nggak saya ditambahin karyawan tim di bawah saya lagi supaya saya bisa mengerjakan lebih cepat karena saya punya kekurangan di situ. Atau boleh nggak pekerjaan saya ini di take over sama teman saya yang itu karena dia bisa menyelesaikan lebih cepat. Iya, karena saya punya kekurangan, saya akui. Nah, yang seperti itu didengar. Dengarkan. Karena dia tidak berorientasi pada dirinya sendiri. Dia berorientasi pada pencapaian target. Berikutnya, informasi perkembangan. Kalau tim kita memberikan informasi tentang apa-apa yang terjadi di lapangan berupa fakta-fakta baru, dengarkan. Fakta-fakta baru ya, kalau dia sudah mulai ngomongin kejelekan orang, nah ini perlu warning. Tapi kalau fakta-fakta perkembangan baru, misalnya pas ada test drive dari satu alat, ternyata alat yang ini bekerja, yang itu tidak bekerja. Alat yang A, dia bekerja sampai sekian kilometer, Pak. Yang B bisa bekerja sampai sekian puluh kilometer, Pak. Ternyata yang A tidak sesuai prediksi kita, Pak. Nah, itu kan informasi perkembangan. Dengarkan. Kritik untuk bersama, masukan solutif, peringatan bahaya, kesulitan dalam bekerja, informasi perkembangan. Lah yang tidak perlu didengar yang gimana? Kita bahas. Pertama, kritik demi dirinya sendiri. Kalau dia mengkritik kondisi karena dianya merasa terancam, dia itu tim kita. Jadi dia itu mengkritik situasi di tim kita demi melindungi dirinya sendiri. Nah, itu nggak usah didengerin. Contoh, mengkritik kerjanya si A, mengkritik kerjanya si B, mungkin mengkritik kita, tapi sebenarnya demi melindungi dirinya sendiri. Supaya dia nggak disalahin gitu. Biasanya kan gini-gini itu dia melempar kesalahan ke orang, melempar kesalahan ke pihak di luar tim kita supaya melindungi diri. Jangan didengerin. Ya. Biasanya orang yang kritik demi dirinya sendiri, dalam kritiknya lebih banyak mengkritik person atau manusia daripada mengkritik sistem kerja. Biasanya. Tuduhan personal, wah, nuduh nih. Pak, bisik-bisik nih. Pak, si A itu Pak, begini Pak. Si B itu Pak, begini Pak. Jadi dia kebanyakan bicarain orang. Seakan-akan yang dia sampaikan itu semuanya jelek dan semuanya berkonspirasi melawan kita, kecuali dia.
pasti pernah melihat kejadian begini. Ada orang, ada anggota tim kita yang bisik-bisik ke kita, menyampaikan seakan-akan banyak orang berkonspirasi untuk melawan kita. Dan dia menjadi malaikat pelindung kita dengan membisikkan. Hati-hati. Apa yang sedang disembunyikan dia? Perlu didengerin? Nggak usah. Yang ketiga, keluhan berulang. Tiap waktu ngeluhin hal yang sama terus. Kalau datang ke kita, ya Pak, saya tuh ada masalah keluarga. Pertama kita iba, kita hibur. Yang sabar ya. Besok-besok dia ngeluhin lagi, ya Pak, keluarga saya itu begini Pak. Yang sabar ya. Besok-besok ngeluhin keluarga lagi. Ini kok ngeluhin hal yang sama terus. Keluarganya dikeluhin terus. Atau dia ngeluhin tempat kerjanya yang lama. Dikeluhin terus. Nggak usah didengerin. Artinya dia tidak belajar dari kesalahan, dia tidak bertumbuh, atau dia tidak mengupayakan dirinya untuk bertumbuh. Kalau kita dengerin, dia makin dimanja. Dan dia akan melanjutkan kebiasaannya. Dalih atau alasan. Tadi saya sudah sampaikan perbedaannya dengan kesulitan dalam bekerja. Dalih atau alasan. Datangnya telat. Ya Pak, karena macet. Tuh, nyalahin macet. Kalau kesulitan dalam bekerja, yang ini tadi, saya lingkarin aja biar kelihatan. Kalau kesulitan dalam bekerja, yang bukan dalih atau bukan alasan, lebih cenderung mengevaluasi diri. Ya Pak, saya memang masih kesulitan untuk bangun pagi. Saya lagi berusaha, Pak. Memang masih susah. Boleh nggak, Pak? Misalnya saya rapat-rapat yang melibatkan saya jangan di awal hari, tapi agak di tengah hari. Sambil saya berusaha memperbaiki kebiasaan bangun pagi saya. Nah, itu didengarin tuh. Meskipun belum tentu dikabulin. Tapi kalau misalnya telat, ya Pak macet, telat, terus ya Pak tadi tetangga saya begini, telat, ya Pak tadi istri saya begini Pak, telat lagi, terus ngomong apa lagi? Ayo, apalagi alasan telat, dalihnya telat, ya. Banyak sekali. Ya Pak kemarin teman saya pakai mobil saya, terus mobil saya masalah Pak. Alah, udah semuanya aja itu, ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang benar cuma dirinya sendiri. Nah, apalagi kalau gitu berulang, jadilah keluhan berulang. Kalau dilanjutin bisa jadi tuduhan personal. Nanti semua orang salah. Dan gara-gara semua orang dirinya selalu telat. Perlu didengar? Nggak usah. Buang-buang waktu. Berikutnya, informasi menjelekkan. Kalau dia lebih fokus pada menjelekkan situasi, menjelekkan orang lain, menjelekkan pihak luar, atau mungkin menjelekkan kita, ya nggak usah didengerin. Kalau informasinya untuk terkait dengan apa yang kurang untuk diperbaiki, perkembangan apa yang terjadi, dengerin. Tapi kalau dia fokusnya menjelekkan si itu, menjelekkan si ini, menjelekkan kompetitor, nggak usah didengerin. Jadinya ngerumpi, ya istilahnya ghibah, menjelekkan orang lain, ngomongin kejelekannya orang. Kalau dia suka ngejelekin orang lain di depan kita, apa jaminannya dia tidak menjelekkan kita di depan orang lain?
Dan kita sebagai pemimpin perlu tegas nunjukin ke dia bahwa saya tidak mau mendengarkan itu. Jangan dilayani aja. Semua, pokoknya pintu saya terbuka untuk semua orang yang ingin didengar. Ayo sini datang, ayo sini datang. Udahlah kita habis waktu jadi sampah emosi, kita jadi nggak produktif karena tidak bisa menyelesaikan banyak hal, kita nggak punya waktu untuk berpikir, dan kita memberi ruang bagi tim kita untuk tidak produktif dan dilegalkan untuk tidak produktif. Karena dengan mendengar begitu baik, hati-hati, bisa saja tim kita menganggap, oh kita membiarkan atau menyetujuinya atau tidak melarangnya. So bedakan, mana yang perlu didengar, mana yang tidak perlu didengar. Begitu kita sampai bisa menilai, oke, ini perlu didengar, maka dengarkan secara aktif. Betul-betul dengarkan. Jangan ngejudge dulu. Jangan menuduh dulu. Dengerin. Gali. Cari tahu. Pasang rasa penasaran. Jangan merasa tahu. Pasang rasa penasaran. Lalu bangun diskusi. Dan akhirnya proses mendengar itu jadi produktif. Kalau kita sudah bisa menilai ini tidak perlu didengar, maka segera sudahi. Dengerin sebentar terus sudahi. Kalau dia masih ngomong aja, stop. Bahkan tidak masalah kita bilang stop. Tidak usah bicarakan itu. Tidak baik, tidak produktif. Fokus ke yang lain. Udah gitu. Loh, nanti kalau tim saya jadi tidak nyaman, jadi tidak senang, terus baper, terus pundung kalau kata orang Sunda gitu ya, pundung, ngambek kata orang Jawa, gimana dong? Ya, kalau kata Steve Jobs, kalau mau jadi leader, gini, kalau kata Steve Jobs, kalau mau menyenangkan semua orang, jangan jadi leader, jangan jadi pemimpin, jualan es krim aja. Jadi kita mau jadi leader, pemimpin, atau mau jualan es krim? Sip. Teman-teman, semoga kita jadi leader-leader yang semakin produktif. Dengan bisa memisahkan tadi, mana yang perlu didengar dan mana yang tidak perlu didengar dari tim kita. Silahkan untuk subscribe channel ini jika dirasa manfaat, di-share kepada kolega dan teman kita, rekan kita. Follow Instagram saya @suryakresnanda, kita bisa banyak ngobrol dan banyak konten-konten yang insya Allah bermanfaat di sana. Saya Surya Kresnanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.